Halo, kembali lagi bersama belajar Meta Ads dari nol. Jadi sekarang kita akan belajar untuk menghubungi Meta Ads support. Nah, kenapa menghubungi Meta Ads support ini saya masukkan ke dalam modul? Karena menurut saya hal ini lumayan cukup membantu atau sangat penting ketika misalnya kita udah buntu atau kita udah nggak tahu nih kira-kira ada yang salah atau salah dari ads kita tuh di mana gitu. Contoh misalnya teman-teman ada satu iklan yang menurut teman-teman iklannya udah oke nih, udah bagus, nggak ada pelanggaran atau nggak ada gambar yang melanggar peraturan dari Meta Ads itu sendiri. Nah, ketika misalnya teman-teman udah berusaha untuk appeal sendiri di Business Manager atau teman-teman udah cari tahu kira-kira apa sih yang membuat iklan teman-teman itu bisa di reject gitu dan ternyata teman-teman nggak nemuin jawabannya, maka jurus terakhirnya itu adalah bisa dibilang kita harus menghubungi Meta Ads Support. Nah, Meta Ads Support ini bisa dihubungi dengan beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa chat dengan support. Nanti biasanya di chat itu mereka akan minta beberapa hal seperti misalnya account ID ataupun email ID-nya ya. Lalu yang kedua kita bisa call juga kalau misalnya memang memungkinkan. Nah, yang ketiga itu kita bisa kirim email atau kirim tiket pengaduan kita via Meta Ads Support ini. Tapi biasanya yang cepat itu biasanya antara lewat call atau lewat message gitu. Nah, sebelum teman-teman menghubungi Meta Ads ini, pastikan teman-teman sudah login menggunakan akun yang ada akses ke ad account yang bermasalah gitu ya. Jadi jangan lupa login Facebook itu dimasukin, karena kalau misalnya nanti teman-teman akhirnya memutuskan untuk menggunakan chat dengan support, maka teman-teman akan dialihkan ke Facebook Messenger untuk chatnya ya. Nah, pertama mungkin teman-teman bisa buka tab baru dulu aja, lalu ketik aja Meta Ads Support. Nanti di paling atas ini ada ya yang help support troubleshooting Meta Business Help Center. Nah, nanti klik aja yang utama di sini. Oh ya, satu lagi jangan lupa gunakan untuk dalam bentuk eh, desktop ya. Jadi kalau misalnya lewat mobile itu kayaknya agak sulit. Jadi dipastikan aja akan lebih enak ketika misalnya teman-teman punya tampilan desktopnya atau menggunakan laptop ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya untuk topik-topiknya itu banyak banget kalau misalnya teman-teman mau cari sendiri dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah buntu banget gitu ya. Nah, udah buntu banget, nah teman-teman harus ke Meta Support untuk tanya langsung. Nah, di sini ada yang Get Support nih di kanan atas, bisa klik aja Get Support, nanti dia akan buka tab baru. Nah, setelah itu di sini tuh akan masuk ke Meta Ads teman-teman nih. Nah, jadi di sini ada beberapa recent account issue yang udah uh, udah dulu pernah saya pernah saya ajukan istilahnya, tapi ini udah nggak saya abaikan aja istilahnya karena udah selesai sebenarnya, jadi dibiarin aja sebenarnya. Nah, terus teman-teman ketika misalnya mau menghubungi teman-teman ke bawah aja, scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada yang namanya kontak support. Still need help? Reach out support professional if you are still experience an issue with your account. Jadi klik aja kontak support. Nah, di sini nanti teman-teman harus mendeskripsikan masalah yang teman-teman dapatkan atau masalah yang teman-teman hadapi gitu. Di sini dikasih tahu aja sedetail mungkin, serapih mungkin. Kalau misalnya teman-teman memang ada screen record ataupun screenshot, bentuk screenshot untuk masalahnya atau trouble-nya, nah itu teman-teman bisa coba untuk masukkan di sini ya. Nah, di sini saya coba kasih contoh sebentar. Nah, oke. Jadi
Di sini saya contohkan aja ini yang paling lumayan sering banget nih untuk kena reject gitu ya. Contohnya misalnya overclaim, terus ada before after, terus misalnya usaha teman-teman itu nggak mendeklar peraturannya dengan jelas. Nah, itu biasanya teman-teman akan di reject tuh iklannya gitu ya. Nah, di sini eh, saya kasih contoh aja, misalnya anggap aja iklannya itu adalah sebuah iklan skincare gitu ya. Misalnya di sini saya deskripsikan iklan ditolak karena alasan overclaim hasil dari penggunaan skincare selama 1 bulan gitu. Nah, di sini tuh ini ya, teman-teman harus harus mendeskripsikan problem teman-teman ke dalam 83 karakter. Ini saya hapus nih contohnya nih. Nah, ini provide detail at least 83 karakter ya. Nah, ketika misalnya udah, kalau misalnya teman-teman mau lebih, it's okay, boleh. Kalau misalnya memang mau lebih detail, lebih panjang, mau di breakdown lagi, menurut teman-teman apa yang kena, terus menurut teman-teman pembelaannya apa, itu bisa. Oke, kalau memang sudah, kita next. Nah, nanti di sini akan muncul nih isunya nih, gitu ya. Nah, ini apakah ada I have blocked from using a feature, promotion rejected, disable or restricting asset, gitu-gitu dah. Nanti kalau misalnya memang teman-teman nggak masuk ke isunya dalam ini, ya teman-teman ada isu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada salah satunya, biasanya kita ikutin dulu aja, klik salah satunya ya. Ini kan karena ada iklan atau ada iklan yang reject, jadi kita kliknya itu adalah add or promotion rejected. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukin ad account dan juga business manajernya ya. Nah, jadi kalau misalnya di akunnya teman-teman itu nggak ada, misalnya ini pakai akun yang salah nih, gitu kan, karena iklannya skincare tapi saya pakai ad account saya nih. Nah, si Meta tuh sebenarnya bisa ngebaca ke teman-teman kalau misalnya memang iklannya itu semuanya aman gitu ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Tapi kalau misalnya saya rubah pakai salah satu contoh klien saya aja, nanti ini akan saya blur ya. Nah, ketika misalnya di iklan tersebut tuh dia membaca memang ada kasusnya atau ada ads yang reject, nah dia biasanya akan memberikan penjelasan seperti ini nih. Nah, dia kasih tahu nih kenapa ads kamu itu reject gitu. Nah, ini apa yang kita harus lakukan, misalnya ketika misalnya ads kita tuh reject, kayak edit iklannya atau bikin iklan baru atau request review gitu ya, supaya mungkin bisa direview ulang oleh si metanya. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah dan tidak ada solusi juga, nah di bawah ini biasanya ada contact support. Nah, ini ke teman-teman klik aja dulu. Nah, nanti begitu kalian klik support, contact support tadi, nah di sini tuh ada nih. Nah, di sini kalian bisa attach file, misalnya kalau memang kalian ada apa sih namanya, ada bentuk filenya, ada screen recordnya, ada screenshotnya gitu ya. Nah, di sini kalian masukin aja, bisa di input aja. Nah, di sini kalian juga bisa kasih tahu nih, itu kan kalian tuh agensinya kah dari pihak agensi, atau kalian tuh dari pihak bisnis itu sendiri, dari brandnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dari brandnya, maka kalian bisa klik aja business facing di issue, emailnya pakai email kalian, di sini provide informationnya tadi, kalau misalnya mau ditambahin juga boleh. Ini kita tambahin nomor teleponnya. Nah, di sini ada dua nih teman-teman. Nah, di sini untuk saat ini bisa request call atau bisa chat juga nih gitu. Nah, jadi di sini bisa dua pilihan nih. Biasanya kalau memang kedua fitur ini penuh, maka nanti akan dialihkan melalui email gitu ya. Maka teman-teman harus nunggu, biasanya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam itu nanti Meta akan menghubungi kalian via email dulu. Nah, nanti ketika tim Meta menghubungi via email, nanti biasanya tim Meta akan kasih tahu nih, maksudnya apakah teman-teman bisa untuk ditelepon misalnya untuk berdiskusi mengenai masalahnya atau enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa, nanti teman-teman akan ditelepon tuh, nanti biasanya di tim Meta akan ngajuin kayak
jamnya gitu sih, jam di call-nya. Tapi secara default biasanya mereka akan telepon di jam-jam kerja gitu ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini sebenarnya untuk call dan juga untuk start chat ini, untuk chat sama Meta Support ini terkadang harus menggunakan bahasa Inggris ya, karena nggak semua Meta Support itu orang Indonesia gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman ada yang punya keterbatasan di dalam bahasa Inggris, sebenarnya kita bisa request juga kok untuk uh, minta tim support yang pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kalian ngomong aja pakai bahasa Inggris sebisanya, nanti minta aja request aja untuk admin atau support yang bisa bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, jadi itu aja. Oh ya, untuk yang chat seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk yang chat ini nanti dia akan dialihkan ke Facebook Messenger. Jadi kalian chatnya itu via Facebook Messenger ya. Makanya tadi saya bilang jangan lupa pastiin aja udah login sih. Tapi kalau udah bisa masuk ke sini harusnya bisa login. Jadi nanti begitu kita klik start chat, nanti dia akan buka tab baru lalu akan masuk ke Facebook Messenger kalian. Oke? Mungkin dari saya itu aja untuk cara menghubungi Meta Ads Support. Jadi teman-teman di sini Meta Ads Support ini sebisa mungkin digunakan itu untuk jalan terakhir ya. Jadi jangan jalan awal, karena kalau misalnya memang bisa iklannya bisa di-appeal terlebih dahulu, lebih baik di-appeal terlebih dahulu aja supaya lebih cepat gitu. Karena kalau ke sini kan ada waktu tunggunya nih gitu. Biasanya kalau misalnya di-appeal akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nggak ada apa sih namanya, udah buntu misalnya, udah nggak ngerti mau kayak gimana lagi caranya, udah nggak ngerti lagi harus seperti apa nanganinnya, udah pusing, nah kalian bisa chat di Meta Support ini. Nanti kalian bisa kasih minta diberikan penjelasan sekiranya tuh harus seperti apa iklannya gitu loh. Atau kalau misalnya teman-teman mau minta link referensi untuk ads rejectednya juga bisa sih. Biasanya nanti akan dikasih link referensinya juga. Oke, itu aja mungkin dari saya. Silahkan dicoba kalau misalnya teman-teman sedang ada trouble di Meta Ads. Terima kasih.